Halo semuanya, jadi kali ini kita akan membahas tentang ekonomi. Ekonomi ya. Kita mulai dengan kata ekonomi. Tanpa Anda sadari, sebuah kata ekonomi ini adalah kata yang Anda sering dengar. Ya. Bahkan mungkin di saat mata pelajaran SD ya atau di keluarga Anda sering menyinggung kata ekonomi. Ya. Oke, mari kita singgung dulu. Ekonomi itu erat dengan apa sih? Ya, kalau kita hubungkan eratnya dengan apa, maka tanpa Anda sadari, hal yang pertama Anda bisa bilang adalah tentang uang. Jelas, ekonomi sangat berhubungan dengan finansial, berhubungan dengan kata-kata uang. Ya, karena dalam otak kita melekat bahwa ekonomi adalah sebuah urusan yang berhubungan dengan uang atau teori yang berhubungan dengan uang, itu ekonomi. Ya, nah kita akan membahas lebih erat lagi. Apa sih yang hubungan lainnya? Oh, mungkin kehidupan ataupun status jadinya. Orang akan menganggap bahwa ekonomi itu adalah sebuah status. Jadi kalau misalnya Anda kaya, yaitu status ekonominya tinggi. Kalau Anda miskin, ya berarti status ekonominya rendah gitu. Itu yang sering terjadi. Apalagi biasanya ekonomi itu suka dihubungkan dengan kata mungkin dengan kata seperti barang. Ya, berhubungan dengan barang. Oh, jelas ekonomi sangat berhubungan dengan barang ya. Barang yang Anda akan beli, barang yang Anda akan jual ya, atau kita lihat sebut dengan jual beli. Jelas, apapun yang Anda sebut sebagai ekonomi tanpa Anda sadari itu memang bagian dari ekonomi. Ya, cuman kita akan membahas secara spesifiknya. Sebenarnya ekonomi itu berasal dari kata oikos dan nomos. Ya, dimana oikos itu berasal dari kata yang cukup beda dengan selama ini dia artinya rumah tangga. Nomos itu berasal dari kata peraturan. Nah, jelas apapun teori yang dibuat itu sebenarnya ya, kalau kita perhatikan dengan baik, itu sebenarnya sebuah rule, sebuah hukum yang mau dari fisika, kimia, sosiologi, biologi, geografi, itu semua adalah rule, peraturan ya. Peraturan yang disusun berdasarkan hasil yang telah diteliti. Kalau kita ingin ngomong tentang kata peraturan ya. Kenapa harus peraturan? Ini akan menimbulkan bahwa kalau kita artikan bukan rumah tangga peraturan, jelas dari kata ini dari bahasa Yunani ya. Jelas ini seperti bahasa Inggris pada kalanya biasanya dibalik peraturan rumah tangga. Ya. Ekonomi adalah peraturan rumah tangga. Nah, Pak, apakah yang kita maksud adalah rumah tangga di rumah kita? Nah, ini yang akan membuat kita menjadi perbedaan yang sangat jelas ketika kita tidak tahu apa arti kata rumah tangga di sini. Rumah tangga di sini bukan artinya rumah yang punya tangga ataupun keluarga Anda, tapi rumah tangga di sini adalah manusia-manusia yang berperan, seperti kalau kita pernah dengar seperti konsumen, atau kita lebih cocoknya dengan pembeli, penjual, perusahaan, ya, ataupun bagian lain-lainnya seperti mungkin pabrik dan segala macam. Itu adalah rumah tangga yang dimaksud oleh si ekonomi tersebut. Jadi ekonomi itu adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur semuanya. Biasanya untuk apa? Peraturan itu buat apa sih sebenarnya? Goalnya apa sih? Tujuannya apa? Ya pastinya biasanya biar stabil, biar sejahtera, ya,
ataupun lain-lainnya, tujuan-tujuan lainnya. Ya, apakah kehidupan seseorang ketika ngomong ekonomi itu pasti untung dan untung? Tidak. Apakah kalau ngomong ekonomi itu pasti rugi dan rugi? Juga tidak. Apakah ekonomi itu selalu berprinsip pada kalau ngomong ekonomi itu pasti saya berpikirannya saya ya harus untung? Tidak sama orang ini sekarang berpikiran ekonomi itu adalah keuntungan, ya. Nah, jelas semua barang-barang ini dibuat untuk mencapai sesuatu. Biasanya, kenapa bisa muncul peraturan? Kenapa bisa muncul kata peraturan di sini? Ya, alasan muncul kata peraturan itu berasal jelas. Peraturan akan dibuat jika ada masalah ataupun kejadian yang sudah terjadi dan itu dianggap menyimpang. Supaya tidak menyimpang terjadi lagi, apa yang harus dibuat? Peraturan. Ya, itu jelasnya. Kita harus membuat peraturan karena ada masalah yang harus kita tangani. Nah, tanpa Anda sadari, maka kita akan membahas bahwa ekonomi itu punya banyak masalah. Ya, apa masalah dari ekonomi? Si manusia sendiri. Makanya kita buat peraturan untuk manusia atau rumah tangga. Apa yang terjadi pada manusia? Kenapa harus dibuat sampai dibuat peraturan, Pak? Kenapa nggak saja tinggal dibilang, tinggal dinasehatin, ya sama gitu loh. Kita buat peraturan supaya kejadian tersebut tidak terjadi atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tidak terjadi berlarut dan menyebabkan sebuah masalah yang lebih besar. Nah, apa yang biasanya terjadi pada manusia tersebut? Masalah pada manusia adalah satu, sifatnya manusia. Ya, saya tinggal ngomong satu kata aja, sifatnya manusia adalah salah satu penyebab utama masalah ekonomi muncul. Jelas masalah ekonomi muncul karena sifat manusia. Yang apa? Serakah. Tidak ada puasnya. Dan jelas dia itu adalah makhluk sosial yang harus berhubungan dengan orang, yang punya tingkat kepuasan tersendiri, yang punya tingkat keserakahan atau keinginan yang menyebabkan dia harus mau terhadap barang tersebut. Ya, sifat manusia yang membuat masalah ekonomi. Sifat ini yang membuat masalah menjadi sebuah masalah yang cukup besar dan bisa berlarut-larut. Apa yang bisa terjadi kalau manusia mengkonsumsi terlebih sangat banyak mengkonsumsi atau sangat banyak serakahnya? Sifat manusia ini tidak baik. Ya, yang terjadi adalah kelangkaan. Atau kalau bahasa kerennya adalah scarcity. Ya, kelangkaan yang pasti akan terjadi karena sikap manusia. Ya, Pak, apakah ada kemungkinan lain yang terjadi? Banyak sebenarnya, cuma kita membahas yang tingkat paling urgentnya. Kenapa saya bilang tingkat keurgentannya? Kalau kita ngomong kelangkaan, ya, Anda akan ngomong langka kalau satu kata aja, mungkin barang habis. Out of stock. Itu yang akan sering terjadi. Kalau ngomong kelangkaan ya pasti barang habis. Pak, apakah kelangkaan itu hanya terjadi jika manusia serakah? Ya jelas, kalau manusia tidak serakah barang nggak bakal habis. Ya, kalau manusia pandai memanagenya, pandai mematurnya, pandai membuat satu buah kebijakan, itu nggak mungkin terjadi. Makanya karena serakah, tidak ada puasnya dan sociable, manusia dibuatkan peraturan. Ya, untuk mengatur apa? Semua peraturan ini diatur supaya tidak terjadi kelangkaan. Ya, kalau barang habis apa yang akan terjadi? Apakah Anda pernah berpikir tiba-tiba di dunia ini tidak ada beras? Tiba-tiba di dunia ini tidak ada air.
ataupun tiba-tiba di dunia ini tidak ada bahan untuk dijadikan sebuah produk lainnya. Atau misalnya mau buat roti nggak ada tepung, mau buat rumah nggak ada bahan bangunan. Mari kita berpikir, barang yang tidak dijaga atau dikondisikan itu maksudnya adalah cara penggunaannya pasti lama-kelamaan akan habis secara cepat tanpa kita perlu berpikir lagi gitu loh. Ya, itu menyebabkan ujung-ujungnya kelangkaan. Maka awal mulanya pasti dimulai dengan peraturan yang jelas, tepat, dan bagaimana cara mengaturnya. Mari kita bahas. Kelangkaan itu nanti ini akan berlanjut terus ya, karena pada saat nanti saya bahas pokoknya ini logikanya adalah ini akan terus berurutan hingga ke depan. Kelangkaan, langka kita bagi dua aja deh. Langka tidak selamanya adalah hanya sumber daya manusia, daya alam. Tapi yang baru saya sebutkan juga berakibatkan pada sumber daya manusia. Peraturan dibuat ya, logikanya alam itu kita udah jelas lah, pohon, makan makanan, beras dan segala macam itu kalau tidak dijaga dan tidak digunakan seperti kemarin aja dalam kondisi pandemi, itu bisa terjadi kelangkaan. Pak, bagaimana dengan logika sumber daya manusia? Kenapa dia bisa disebut langka? Kualitasnya. Kualitas seperti apa yang menyebabkan manusia itu langka? Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut nanti ketika masuk kepada KD2 ya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Langka itu dimulai dari dua hal yang tidak bisa dibedakan oleh manusia. Mana itu kebutuhan, mana itu keinginan. Mana itu kebutuhan, mana itu keinginan. Dari kata dasar butuh dan ingin, butuh pasti wajib ada. Ingin belum tentu wajib ada, tidak wajib ada barangnya. Butuh dan ingin. Manusia akan sulit membedakan dua hal ini. Ya, ingin dan butuh. Ya, jelas. Sekarang saya punya misalnya dua item di sini. Kebetulan saya punya jam dan saya punya kacamata. Ya, saya itu adalah orang yang minus. Ya, tetapi saya juga ingin membeli jam di satu ketika yang sama, di satu kondisi yang sama. Butuh, saya pasti lebih butuh kacamata saya ketimbang jam tangan saya. Ya, itu misalnya. Ya, atau kondisi seperti kemarin, kondisi pandemi, kalau kita bahas kemarin, apakah manusia perlu membeli 10 karung gula? Ya, logikanya gini ya, saya kasih tahu kemarin yang terjadi, beberapa kasus kemarin, manusia membeli 10 karung gula. Untuk satu keluarga manusia membeli 10 karung gula. Apakah itu sebuah kebutuhan? Oke, Pak, itu kebutuhan, Pak, karena dia pasti butuh gula. Apakah sampai 10 karung? 10 karung kali 50 berarti udah 500 kilo. Apakah dia butuh 500 kilo gula dihabiskan dalam satu bulan? Apakah berpikiran dia bahwa satu karung gula itu bisa dipakai untuk, kira-kira saya pernah tanya dan saya pernah survei, itu biasanya butuh mungkin 6 bulan kalau dia bukan toko kue. Ya, yang kemarin kita lihat bahwa yang terjadi adalah manusia membeli dengan kuantitas banyak dan dia tidak memikirkan bahwa itu hanya keinginan dia yang terjadi saat pandemi. Bukan butuh. Dia butuh tapi dengan kuantitas tertentu. Ya,
Mari kita bahas dalam konteks tertentu ya, bukan saya mengejudge. Nah, maka kita harus membedakan mana butuh, mana ingin. Mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan. Biasanya, untuk membuat hal tersebut terjadi, kita butuh yang namanya skala prioritas. Ingat, saya sudah bilang, kali-kali kita bahas ekonomi itu tidak selamanya berhubungan dengan uang. Maka kita contoh tadi, barang dengan barang. Emang dibelinya dengan uang sih, tapi nanti kita akan contohkan dengan kasus kerjaan ataupun segala macam. Skala prioritas. Skala itu berarti angka. Angka prioritas yang terpenting. Kita harus susun mana yang jadi kebutuhan terlebih dahulu, mana yang menjadi keinginan. Kita susun dengan angka range. Nomor 1 tuh ini, nomor 2 tuh ini, nomor 3 ini, nomor 4 ini. Kebutuhan saya dulu, pasti saya pahami. Bahkan kebutuhan kita harus buat skala prioritas. Ya, mungkin saya butuh pakaian, tapi saya tidak butuh pakaian baru gitu loh. Maka saya tidak perlu buat satu. Baru keinginan saya. Barang ini tidak wajib, tapi barang ini wajib ada. Ya, sekilas dulu tentang skala prioritas, kelangkaan, kebutuhan, keinginan, yang dimana muncul dari masalah manusia. Jadi sebenarnya ekonomi itu lebih gampangnya adalah peraturan dibuat untuk manusia. Terlebih itu ditimbulkan semua karena manusia. Oke, thank you. Dan kita akan lanjutkan di sesi kedua.